Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sihotang dengan NIM C0 dan 023029. Di sini saya akan membahas tentang penyusutan dan amortisasi. Nah, untuk penyusutan yaitu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap selama umur manfaatnya. Untuk konteks perpajakan, penyusutan yaitu pengakuan beban atas penggunaan aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sementara untuk amortisasi sendiri yaitu alokasi sistematis jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud selama umur manfaatnya. Sementara menurut perspektif perpajakan yaitu pengakuan beban atas penggunaan aset tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kata kuncinya yaitu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, berarti 2 tahun dan seterusnya. Nah, untuk penyusutan itu kata kuncinya dapat disusutkan ya. Untuk penyusutan dalam akuntansi pajak yaitu aset yang dapat disusutkan menurut dasar hukum ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana ciri-cirinya yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun seperti di dalam pengertian tadi, atau definisi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sama juga ya di pengertiannya. Dan yang terakhir tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Nah, untuk metode penyusutan sendiri itu ada 2, metode garis lurus dengan metode saldo menurun. Nah, untuk pengelompokannya ini terbagi dalam 5-6 untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, bangunan permanen serta tidak permanen. Nah, untuk kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Untuk bangunan permanen itu sendiri 20 tahun, tidak permanen itu 10 tahun. Nah, untuk kelompok 1 garis lurusnya itu 25%, saldo menurunnya 50%. Nah, untuk kelompok 2 garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 itu 6,25%, itu garis lurusnya. Sementara untuk saldo menurunnya 12,5%. Sementara untuk kelompok 4 saldo menurunnya itu 10%, garis lurusnya 5%. Untuk bangunan permanen sendiri itu tidak ada tarif metode saldo menurunnya. Begitu juga yang bangunan tidak permanen. Sementara untuk metode garis lurusnya itu 5% untuk bangunan permanen, tidak permanen itu 10%. Nah, untuk kapan dimulainya penyusutan tersebut? Menurut ketentuan perpajakan, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau bulan selesainya pengerjaan suatu harta, untuk harta yang harus melalui proses pengerjaan terlebih dahulu. Nah, khusus untuk perusahaan yang baru berdiri itu penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, untuk amortisasi sendiri yaitu biaya pendirian dan biaya perluasan modal, biaya untuk memperoleh hak atas tanah dan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah, untuk biaya memperoleh aset tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, lisensi, goodwill, dan aset tidak berwujud lain. Masih sama dengan seperti pengertian ya. Nah, untuk metode amortisasi itu menggunakan garis lurus dan saldo menurun, sama juga dengan penyusutan, yang dimana dapat memilih salah satu metode tersebut untuk seluruh kelompok aset tidak berwujud dan harus diterapkan secara konsisten. Untuk pengelompokannya itu terbagi menjadi 4. Di sini tidak ada bangunan permanen dan tidak permanen ya. Untuk kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan terakhir kelompok 4 20 tahun. Untuk kelompok 1 itu garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%, kelompok 2 12,5% itu garis lurusnya, 25% itu untuk saldo menurunnya, sementara kelompok 3 untuk garis lurusnya itu 6,25%. Untuk saldo menurunnya 12,5%. Sementara untuk kelompok 4 itu garis lurusnya 5% dan saldo menurunnya 10%.
Untuk metode penyusutan dan amortisasi itu berdasarkan PSPAK, akuntansi komersial, itu wajib pajak dapat menggunakan berbagai metode penyusutan seperti metode jumlah unit produksi, metode jam kerja, serta metode jumlah angka tahunan. Namun dalam akuntansi pajak sendiri, itu dari akuntansi komersial ya, hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun, berarti 2 metode. Nah, untuk masa manfaat aset, akuntansi komersial itu masa manfaat aset ditentukan berdasarkan estimasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keusangan teknologi, keusangan fisik, dan keterbatasan hukum. Sementara dalam akuntansi pajak, masa manfaat aset ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan sesuai dengan kelompok aset. Sementara untuk nilai residunya di akuntansi komersial itu dapat dipertimbangkan dalam perhitungan penyusutan ya. Sedangkan dalam akuntansi pajak nilai residu diabaikan dan dianggap nol. Untuk perlakuannya sendiri itu waktu mulai penyusutannya itu untuk akuntansi komersial dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, sementara akuntansi pajak yaitu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesai pengerjaan suatu harta. Untuk implikasi terhadap perhitungan pajak penghasilan itu ada koreksi fiskal, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan revaluasi aset tetap. Nah, untuk contoh soalnya ini ada metode garis lurus kita menggunakan ya penyusutan aset tetap, yaitu PT Maju Sejahtera membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 10 Maret 2024 dengan harga perolehan 480 juta, sementara mesin tersebut termasuk kelompok 2. Untuk tujuan penyusutan pajak, PT Maju Sejahtera memilih menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan fiskal. Nah, yang ditanya yaitu tentukan tarif penyusutan dan besarnya penyusutan fiskal untuk mesin tersebut pada tahun 2024. Yang kedua yaitu berapa nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2024. Nah, cara menjawabnya berarti kita kelompokkan dulu mesinnya ini. Mesin termasuk kelompok 2 yaitu masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan dengan metode garis lurusnya yang tadi kita ketahui itu yang dikelompokkan itu 12,5% per tahunnya, berarti penyusutan per tahunnya 12,5% dikali jumlah tadi harga perolehannya 480 juta, berarti dikali dapatlah 60 juta. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, yaitu di bulan Maret 2024. Penyusutan tahun 2024 artinya 10 dibagi 12 dikali 60 juta, dapatlah 50 juta. Nah, untuk nilai sisa buku fiskalnya di akhir tahun 2024 itu rumusnya nilai sisa buku didapatkan dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Artinya tadi kan harga perolehannya 480 juta dikurang dapat akumulasinya itu 50 juta, berarti dapat 430 juta. Nah, ini ada soal yang kedua, penyusutan aset tetap untuk metode saldo menurun. Yang tadi metode pertama, ini metode kedua. PT Berkah Makmur membeli kendaraan operasional pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga perolehan 320 juta. Kendaraan tersebut termasuk dalam kelompok 1 untuk tujuan penyusutan pajak. PT Berkah Makmur memilih menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan fiskal. Nah, yang ditanya hitunglah besar penyusutan fiskal untuk kendaraan tersebut pada tahun 2024 dan 2025. Yang kedua yaitu tentukan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2025. Ini sama dengan soal pertama, mungkin metodenya aja yang berbeda. Nah, untuk menjawabnya berarti kita buat dulu kendaraan ini termasuk kelompok berapa. Berarti tadi dibilang kelompok 1 kan, masa manfaatnya 4 tahun. Nah, tarif untuk yang 4 tahun ini 50% per tahun. Penyusutan tahun 2024 artinya 50% dikali harga perolehannya tadi 320 juta, dapatlah 160 juta. Tahun 2025 itu nilai sisa bukunya awal tahun 2025 berarti 320 juta dikurang 160 juta sama dengan 160 juta ya. Tadi harga perolehan dikurang akumulasi ya.
Sementara untuk penyusutan tahun 2025 itu 50% dikali 160 berarti 80 juta. Untuk nilai sisa buku sama, berarti harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan didapatkan ya. Nilai sisa buku berarti kita masukkanlah harga perolehan tadi 320 juta dikurang akumulasinya 160 juta ditambah 80 juta. Berarti nilai sisa bukunya 320 juta itu yang dikurang antara 160 ditambah 80 juta dapat 240 juta. Artinya 320 juta dikurang 240 juta yaitu 80 juta. Nah, selesai sudah. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.